warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ramadan ceria pada hari ini? Alhamdulillah. Cinta Al-Quran, hidup berkah. Allahu Akbar. Nah, apa kabar juga puasanya teman-teman pada hari ini? Nah, insya Allah teman-teman tetap sehat walafiat dan bersemangat dalam menjalankan puasanya. Amin, Allahumma amin. Nah, kembali lagi bersama kami yaitu Ustazah Erna. Nah, hari ini Ustazah ingin menyampaikan materi yaitu tentang pembelajaran izhar halki. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Isti'dadan, Siap berdoa, khusyu'an, membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semoga dengan doa tadi kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja Ustazah ingin menyampaikan materi tentang hukum bacaan izhar halki. Nah, silahkan teman-teman yang ada di studio maupun yang di rumah menyimak apa yang Ustazah jelaskan ya. Nah, izhar halki adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, goin, ha, maka dibaca jelas. Nah, jadi izhar halki itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, goin, dan juga ha, maka cara membacanya jelas, tidak mendengung. Nah, Ustazah akan menjelaskan ya, silahkan disimak teman-teman yang ada di rumah dan yang di studio. Nah, di dalam Al-Quran apabila kita bertemu hukum bacaan seperti ini, nah seperti ini apabila kita bertemu nun sukun. Nah, nun sukun seperti ini ya, nun sukun ya. Tanwin itu ada bermacam yaitu fathatain, kasratain, dan juga dommatain. Apabila bertemu, nah huruf di sini contohnya huruf hamzah. Nah, tadi kan izhar halki itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, goin, dan juga ha, maka dibaca jelas. Seperti ini contohnya. Min atharir rasul. Nah, jadi cara membacanya min atharir rasul. Jadi tidak boleh membacanya itu seperti ini. Nah, itu tidak boleh membacanya. Jadi dibacanya harus jelas ya teman-teman yang di studio maupun yang di rumah. Cara membaca izhar halki itu harus jelas. Nah, coba Ustazah ingin membaca, setelah Ustazah teman-teman ikuti ya. Yang di rumah juga boleh mengikuti Ustazah. Nah, Ustazah dulu ya. Min atharir rasul. Iya, bagus, benar bacaannya. Jadi harus jelas. Nah, yang ini juga fathatain. Nah, jadi ini fathatain bertemu dengan hamzah juga. Jadi ini sama. Ini tadi nun sukun bertemu hamzah, dan ini fathatain bertemu hamzah. Cara membacanya seperti tadi juga harus jelas. Uruban atroba. Coba teman-teman juga baca setelah Ustazah ya. Ustazah dulu. Uruban atroba. Uruban atroba. Ya, coba Ustazah mau dengar yang ikhwannya. Coba baca ini. 1, 2, 3. Urban atroba. Coba sekali lagi. Urban atroba. Iya, Masya Allah, hebat sekali ikhwannya. Kemudian Ustazah mau mendengarkan akhwatnya juga baca ini. 1, 2, 3. Urban atroba.
Ya, sekali lagi. Urban atroba. Iya, Masya Allah, teman-teman bagus bacaannya. Jadi yang tadi itu harus membacanya jelas. Izhar halki itu harus membaca jelas, tidak boleh mendengung. Nah, jadi kalau kita ada menemukan membaca Al-Quran, menemukan hukum-hukum seperti ini. Nah, nun sukun, fathatain, kasratain, domatain, bertemu salah satu huruf yang 6 tadi. Yaitu apa tadi hurufnya? Hamzah, ha, kho, ain, goin, dan juga ha. Iya. Nah, teman-teman sudah paham gak apa izhar halki itu? Tadi kaidahnya sudah paham gak? Paham. Oh, paham. Coba ada yang hafal gak kaidah yang Ustazah bacakan tadi? Coba Ustazah mau mendengar ikhwannya. Coba bacakan kaidahnya. 1, 2, 3. Izhar Halki adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha. kho, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas. Masya Allah, hebat. Nah, kemudian juga Ustazah mau mendengar akhwatnya. Nah, 1, 2, 3. Izhar halki adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas. Iya. Nah, kaidahnya teman-teman semuanya sudah hafal. Nah, setelah ini Ustazah mau bertanya lagi. Izhar halki itu hurufnya berapa? Ada yang tahu izhar halki hurufnya berapa? Ada 6. Itu yang kita bacakan tadi di kaidah tadi. Hurufnya 6 yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghain, dan juga ha. Iya. Nah, coba Ustazah mau mendengar lagi. Coba sebutkan yang 6 huruf tadi. Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Iya, Masya Allah. Akhwatnya? Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Nah, ya seperti itu. Izhar halki tadi yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas ya. Teman-teman yang studio maupun di rumah, apakah sudah memahami apa yang Ustazah sampaikan? Iya. Baiklah teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman yang di studio maupun yang di rumah jangan kemana-mana ya, karena setelah ini akan ada pembelajaran dari Ustazah yang lainnya. Nah, sampai di sini saja yang Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang di studio maupun di rumah. Ustazah akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana anak-anak semua yang ada di studio, masih semangat? Masih. Masya Allah, hebat sekali. Nah, yang ada di rumah, teman-teman Ramadan ceria semuanya, mudah-mudahan juga semangat seperti yang ada di studio ya. Nah, kembali lagi dengan Ustazah Yuyun setelah kita tadi belajar baca Al-Quran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keutamaan sholat tarawih. Ustazah akan menyampaikan beberapa keutamaan sholat tarawih. Sebelumnya, Ustazah mau tanya dulu ke anak-anak yang ada di studio. Siapa yang tahu hukum sholat tarawih itu apa? Apa? Oh, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, Ustazah akan sampaikan ya, hukum sholat tarawih itu adalah sunnah. Lebih tepatnya sunnah muakkad. Nah, apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan baik para muslimin maupun muslimat. Nah, para ulama menyatakan bahwa lebih afdol kalau sholat tarawih itu dikerjakan secara berjamaah.
Nah, jika misalkan karena kita dalam keadaan pandemi seperti ini, tidak memungkinkan untuk sholat tarawih di masjid atau di musola, bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Jika tidak bisa juga, silahkan dikerjakan sendirian. Karena kalau mengerjakan sendirian tidak akan mengurangi pahala sholat sunnah. Pada bulan Ramadan, pahala sunnah pun akan diganjar, dilipat gandakan oleh Allah. Ya, langsung ya, kita akan memasuki keutamaan sholat tarawih yang pertama, yaitu akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, pada sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tarawih ini termasuk dalam qiyam Ramadan, yaitu sholat sunnah yang bertujuan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Nah, yang kedua, kalau sholat tarawihnya berjamaah, maka akan ditulis pahala baginya sholat 1 malam penuh. Ada hadis juga yang menyatakan itu dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat berjamaah dari awal hingga selesai, maka akan ditulis pahala baginya seperti sholat 1 malam penuh. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Nah, seperti yang Ustazah tadi sebutkan di awal, kalau sholat tarawih itu lebih utama kalau dikerjakan berjamaah. Nah, jadi kalau anak-anak, teman-teman Ramadan ceria semuanya mengerjakannya dengan berjamaah, nah pahalanya akan seperti sholat dari 1 malam penuh. Nah, yang ketiga, yaitu akan meningkatkan kesehatan. Tahu berapa jumlah rakaat yang biasa kita kerjakan sholat tarawih? 21. Nah, ada 20 rakaat ya. Ada 20 rakaat sholat tarawih, kemudian dilanjutkan 3 sholat witir. Ada juga yang mungkin mengerjakannya 8 rakaat, lalu dilanjutkan 3 rakaat sholat witir. Nah, mau mengerjakan yang manapun boleh. Karena kita sholatnya banyak, nah maka sendi-sendi yang ada di badan kita juga akan bergerak. Nah, selain itu juga, maka berarti membantu untuk badan-badan kita untuk membakar kalori. Nah, itu dia beberapa keutamaan dari sholat tarawih. Mudah-mudahan semuanya tambah semangat untuk mengerjakan sholat tarawih. Nah, alhamdulillah itu tadi beberapa keutamaan dari sholat tarawih. Nanti kita akan lanjut belajar dengan ustazah yang lain. Ustazah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TV Tabalong dimanapun berada, jumpa lagi hari ini bersama Ustazah Fia di acara Ramadan Ceria. Hari ini Ustazah Fia akan bercerita tentang cerita Nabi. Teman-teman di sini, Ustazah akan tanya kabarnya dulu. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah pada hari ini? Alhamdulillah, bertakwa, berprestasi, mandiri, cinta lingkungan. Allahu Akbar. Hari ini teman-teman, Ustazah akan bercerita tentang cerita Abrahah dan para pasukan tentara bergajah. Ada yang tahu sebelumnya cerita apa itu? Ada yang tahu? Teman-teman di rumah ada yang tahu? Langsung aja ya.
Abraha adalah seorang raja yang sangat sombong. Beliau digelar sebagai si muka belah karena di wajahnya ada tanda berbelah seperti ini teman-teman. Beliau juga, Raja Abraha itu adalah orang yang tidak suka jika Ka'bah itu diziarahi oleh orang-orang Mekah teman-teman. Dia mencari cara agar Ka'bah itu tidak lagi diziarahi atau dikunjungi oleh orang-orang Mekah teman-teman. Pada saat itu Raja Abraha membangun sebuah gereja yang sangat megah. Dan Raja Abraha pun memaksa para penduduk Yaman untuk bekerja siang dan malam. Suatu ketika teman-teman, ada seorang anak laki-laki yang mengobrak-abrik gereja yang megah yang dibangun oleh Raja Abraha tadi. Dan akhirnya membuat Raja Abraha tadi menjadi lebih marah. Kemudian dikumpulkanlah pasukan tentara bergajah berjumlah 600.000 orang untuk menuju ke Mekah. Berjalanlah rombongan tersebut melalui para penduduk dan membuat seluruh penduduk gentar karena suara gemuruh dari rombongan tadi. Setelah itu teman-teman, di perjalanan Raja Abraha bukan cuma berniat untuk menghancurkan Ka'bah teman-teman, tapi mereka juga merampas harta milik penduduk orang-orang Mekah. Bukan cuma itu, Raja Abraha juga selain merampas harta, Raja Abraha juga mengambil unta-unta milik penduduk warga Mekah. Salah satunya yaitu milik Abdul Muthalib, kakek dari, ada yang tahu? Teman-teman di rumah ada yang tahu? Yang di studio ada yang tahu? Abdul Muthalib yaitu kakek dari baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdul Muthalib berdoa agar Ka'bah tidak dihancurkan oleh Raja Abraha tadi. Beliau berdoa kepada Allah agar dilindungi supaya Ka'bah tidak jadi dihancurkan. Pagi harinya teman-teman, Raja Abraha sampai ke Mekah. Namun apa yang terjadi? Gajah itu tidak mau bergerak. Diarahkan ke tempat lain, gajah itu mau bergerak dengan cepat. Tapi kalau diarahkan ke Mekah, gajah itu tidak mau bergerak teman-teman. Sampai akhirnya gajah itu pun disiksa oleh Raja Abraha. Namun apa yang terjadi? Gajah itu tetap tidak mau bergerak. Dan akhirnya suatu ketika langit berubah menjadi gelap. Datanglah segerombongan burung-burung membawa batu api yang sangat panas. Batu api besar itu pun mengenai prajurit. Para prajurit itu lari kocar-kacir, namun tak ada satupun yang terlepas dari lemparan batu api yang panas itu. Akhirnya Raja Abraha pun tewas. Nah, pada zaman itu pula lahirlah seorang bayi yang mulia. Siapakah dia, teman-teman? Ada yang tahu? Iya, betul Abian, yaitu Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, nasihat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut teman-teman, jika kita bersikap sombong maka akan mencelakai atau membinasakan diri kita sendiri. Nah, teman-teman di rumah, demikian cerita dari Ustazah. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan mengingatkan kepada kita semua untuk menerapkan 3M. Apa itu teman-teman? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan menjaga jarak. Iya, sebelum Ustazah tutup, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, teman-teman,
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, teman-teman di rumah tetap semangat ya menjalankan ibadah puasanya. Meskipun kita berpuasa, teman-teman, kita harus tetap semangat. Betul. Demikian dari Ustazah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.